Klub raksasa Italia, Juventus akhirnya dijatuhkan hukuman penarikan 10 poin atas kasus skandal pemalsuan laporan keuangan mereka, atau 5 poin lebih ringan dari hukuman awal. Hal tersebut membuat Bianconeri terlempar dari posisi 4 besar klasemen sementara Serie A musim ini. Hukuman ini juga tentunya menguntungkan Inter karena posisi Nerazzurri menjadi naik ke peringkat ketiga klasemen. Pengadilan Banding Federasi Sepak Bola Italia secara resmi telah menjatuhkan hukuman pengurangan 10 poin terhadap Juventus pada Senin 22 Mei 2023. Sebelumnya, hukuman penarikan 15 poin sempat dikembalikan untuk sementara pada Maret lalu menyusul banding Juventus dan perkembangan terakhir. Namun dalam perkembangan penyelidikan terbaru, klub berjuluk Si Nyonya Tua itu ternyata memang benar ditemukan bersalah atas kasus tersebut. Hukuman mendadak ini membuat Juve turun drastis ke peringkat 7 dengan 59 poin dari 36 pertandingan, di mana mereka terancam finish di luar zona champion. Setelah dibantai Empoli 4-1 di pekan ke-36, Juventus kini hanya memiliki 2 laga tersisa musim ini, yakni melawan AC Milan dan Udinese. CEO Inter Milan, BP Marotta menegaskan bahwa Simone Inzaghi akan tetap menjadi pelatih Nerazzurri musim depan. Berbicara kepada Rai Radio Italia melalui FC Internews, eksekutif Inter tersebut menyatakan bahwa dia tidak pernah ragu atau berpikir serius untuk menggantikan Simone Inzaghi. Sang pelatih sempat mendapat kecaman karena performa Nerazzurri di Serie A yang sangat buruk, dengan mengalami 12 kekalahan setelah kekalahan tandang kemarin dari Napoli. Hal ini menimbulkan laporan bahwa mantan bos Lazio berusia 47 tahun itu bisa saja dipecat. Namun, Inzaghi memberikan tanggapan tegas terhadap kritik dan keraguannya. Sang pelatih telah membawa Nerazzurri ke final Coppa Italia dan Liga Champions. Mereka akan memiliki kesempatan untuk meraih kedua gelar tersebut yang masing-masing melawan Fiorentina dan Manchester City. Marotta telah memberikan konfirmasi terakhir tentang apa yang tampaknya semakin terjadi. Inzaghi berhasil memperkuat posisinya dengan penampilan yang telah dilakukan tim, yang merupakan hasil dari kepelatihannya. Ungkap Marotta. Saya mengkonfirmasi dan memberi persentase bahwa Inzaghi 100% akan bertahan. Dia adalah pelatih kami dan masih akan bersama kami di musim depan. Kami tidak pernah berpikir untuk mengganti Inzaghi, bahkan tidak pernah sedetik pun. Tutup sang direktur. Striker Inter Milan, Edin Dzeko adalah favorit untuk memulai laga dari menit pertama di final Coppa Italia pada Rabu malam melawan Fiorentina di Stadion Olimpico. Menurut Corriere dello Sport melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa mantan pemain Roma dan Manchester City itu mengungguli Romelu Lukaku untuk berada di starting 11 Nerazzurri menghadapi La Viola. Sang pelatih cukup rajin menerapkan kebijakan rotasi dalam beberapa pertandingan terakhir. Namun, Lukaku akan berusaha untuk mendapatkan tempat sebagai starter, di mana pemain Belgia itu bisa merasakan bahwa dirinya telah melakukan cukup banyak penampilan baru-baru ini untuk mendapatkan kesempatan tampil di depan Dzeko. Kendati demikian, Dzeko masih berpeluang menjadi striker untuk diturunkan melawan La Viola. Kualitas teknis Dzeko dan kemampuan untuk turun ke lini tengah telah menjadi kunci pendekatan Nerazzurri dalam laga-laga final seperti ini. Oleh karena itu, Edin Dzeko berpeluang besar akan menjadi starter pada hari Rabu. Mantan kiper Lazio dan Torino, Luca Marchegiani berharap bahwa mentalitas akan menjadi faktor pembeda di final Liga Champions antara Inter Milan dan Manchester City. Berbicara kepada Sky Sport Italia melalui FC Internews, Marchegiani melakukan preview final yang akan digelar bulan depan. Baik Inter dan Manchester City akan menghadapi salah satu ujian terberat mereka musim ini di Istanbul pada 10 Juni. Hal ini tentu berlaku untuk Inter, di mana Nerazzurri tentunya telah menghadapi tim-tim kuat di Serie A, serta di Liga Champions dengan mengalahkan Barcelona, Porto, Benfica dan AC Milan bukanlah hal yang mudah. Namun, Citizens tampaknya menjadi lawan yang berbeda sama sekali. Juara Inggris itu terlihat berada di level lain dari hampir semua tim di Eropa dalam hal kualitas teknis, fisik, kemampuan penguasaan bola, dan organisasi serta intensitas. Bagi City juga, Inter tidak akan menjadi tim yang bisa diremehkan begitu saja.
Citizens dapat melihat pertandingan sistem gugur sebagai satu-satunya kelemahan mereka di bawah Guardiola. Sebaliknya, bagi Inter asuhan Simone Inzaghi, pertandingan satu kali adalah kekuatan yang nyata. Bagi Inter, akan menjadi teka-teki untuk mencoba menghentikan Manchester City yang terkadang tampil tak terbendung. Hal ini tentu berarti Inter harus bermain defensif yang terorganisir, namun tidak boleh mengorbankan terlalu banyak penguasaan bola, dengan harus tepat dan terarah saat mereka ingin menyerang City. Sisi mental akan menentukan di laga final bulan depan. Ungkap Marchegiani. Sebuah tim yang turun ke lapangan dengan pendekatan defensif tidak boleh kehilangan fokus, di mana Inter tampaknya telah menemukan kesabaran mereka lagi. Tutup mantan penjaga gawang Lazio tersebut. Inter Milan berencana untuk melibatkan lebih banyak pemain-pemain lokal alias Italia untuk kampanye musim depan. Dua nama teratas yang siap didatangkan ke Giuseppe Meazza pada musim panas 2023 ini adalah bek Atalanta, Giorgio Scalvini dan gelandang Sassuolo, Davide Fratesi. Sebagaimana dilansir Corriere dello Sport, keduanya adalah target utama Nerazzurri yang ingin menambah lebih banyak talenta muda Italia ke dalam skuad mereka. Seperti yang disorot Corriere, pencapaian Inter hingga ke babak final Liga Champions musim ini berkat dukungan tim yang terlihat lebih beraroma Italia daripada sebelumnya. Corriere mengamati bahwa penampilan Inter kali ini jauh berbeda dari Inter yang menjuarai Liga Champions pada tahun 2010. Menurut Corriere, Nerazzurri ingin menambah lebih banyak lagi pemain lokal di musim panas. Inter kabarnya berupaya mendatangkan dua bintang muda Italia, dan salah satunya adalah terobosan bek Atalanta, Giorgio Scalvini. Pemain berusia 19 tahun itu akan menjadi target ideal Nerazzurri untuk menggantikan posisi Milan Skriniar. Selain itu, target lainnya adalah gelandang Davide Fratesi yang tampil impresif dan sukses mencetak gol ke gawang Inter di Meazza pada akhir pekan lalu. Perekrutan Scalvini maupun Fratesi memang tidak akan mudah. Namun, Inter siap untuk mencoba dan menemukan cara untuk mengontrak dua pemain tersebut. Inter Milan akan memperpanjang kontrak bek Alessandro Bastoni hingga akhir Juni 2028. Menurut Sport Mediaset Italia melalui FC Internews, yang melaporkan bahwa kesepakatan telah tercapai untuk pemain berusia 23 tahun itu, yang akan membuat Bastoni menghasilkan 5 juta euro bersih per musim plus bonus, dan pengumuman resmi akan segera dijadwalkan. Meski kontrak Bastoni saat ini habis pada akhir Juni mendatang, namun Inter berniat menghindari sang pemain memasuki musim terakhirnya dengan segala cara. Inter telah belajar dari pengalaman pahit yang terjadi dalam situasi seperti ini berkat keputusan Milan Skriniar untuk hengkang dengan status bebas transfer. Oleh karena itu, klub telah mempercepat pembicaraan dengan Bastoni selama beberapa minggu terakhir. Dan pada akhirnya, Nerazzurri hampir meresmikan kontrak baru Bastoni hingga akhir Juni 2028.